Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir bersama kita, imam masjid dan hadirin jamaah semuanya, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih panitia atas kesempatan diberikan kepada saya juga untuk bisa memberikan sesuatu setelah kita salat subuh berjamaah pada hari ini yang kita sudah memasuki puasa ke-26 dan ke-27. Semula saya berniat untuk menyampaikan topik tentang bidang saya, bidang ekonomi Islam. Tapi kemudian tadi Ustaz Samad membisik kepada saya. Biasanya yang lalu kalau saya di podium ini itu materinya tentang bagaimana membangun peradaban Islam, mengimplementasikan nilai Islam dalam kehidupan kita, dalam keluarga maupun dalam kita berkelompok dan masyarakat. Apalagi kita di sini dikenal juga sebagai Kompleks Perumahan Pas Muslim Indonesia yang berinisial Islam, gitu ya, Muslim. Dan kita tahu persis bahwa al-Islamu ya'alu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah nilai kehidupan, tatanan kehidupan, peradaban yang paling unggul, yang terbaik. Dan tidak ada tatanan kehidupan, tidak ada peradaban yang lebih baik daripada Islam. Karena itu, begitu kita menggunakan simbol-simbol Islam, maka sebenarnya kita berkewajiban untuk membuktikan bahwa memang kita the best one. Kita memang yang terbaik. Karena kita menggunakan tadi Islam sebagai simbol kehidupan kita. Orang Bugis saja itu meyakini bahwa name, sound, identity. Nama itu menunjukkan identitas kita. Symbol, sound, identity. Simbol-simbol yang kita gunakan itu, yang kita pakai kopiah, pakai baju gamis atau apa, itu menunjukkan juga identitas kita. Sama juga warga kita di sini. Karena menggunakan kompleks perumahan Umi, ada Islamnya, ada Muslimnya, maka kita juga harus membuktikan identitas kita sebagai Islam yang baik, Muslim yang baik. Memang dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dan paling berbahaya karena lanjutannya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini bagi orang beriman. Kita insyaallah kita sudah masuk golongan itu. Sebagai jamaah masjid ini kita sudah berani untuk mengidentifikasi diri kita sebagai orang beriman. Tetapi itu pun juga ditantang oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk golongan yang hanya memahami nilai-nilainya, merasa memiliki bahwa I am Muslim, saya Islam, saya Muslim. Tapi dalam kehidupannya tidak mencerminkan implementasi daripada nilai-nilai Islam itu. Ya, saya sendiri di Umi, Pak sekalian, terakhir ini kita diburu-buru oleh bayar pajak.
ada Prof. Sari Malongi ya. Waduh, ini harus bayar pajak mahal ini. Ya, bahkan diancam dengan 22% itu dari pajak badan kita menurut peraturan undangan yang baru. Tapi kemudian saya tersadar, kok kita ini hanya peduli pada pajak. Kenapa kita tidak peduli pada zakat, infak, dan sedekah sebagai institusi yang diberikan Allah kepada kita untuk membangun peradaban kita? Oh, saya aja Prof. Masrur, Prof. Sarir, Rektor UMI, keluarkan duit, kita jadikan zakat ini serahkan ke Palestina. Kita mulai di situ. Kemudian saya bilang tidak, pajak kita bayar sebagai warga negara yang baik, tapi zakat pun sebagai kewajiban kita harus kita tunaikan. Ayo kita tunaikan. Alhamdulillah orang UMI semua sepakat. Ya, UMI keluarkan zakatnya, bukan hanya pajak itu. Dan kita gunakan untuk bermanfaat bagi pembangunan peradaban kita. Ya. Dan ini Allah menciptakan institusi zakat, infak, dan sedekah. Dari beberapa kajian, ini menunjukkan bahwa satu institusi yang bisa mendorong suatu peradaban yang baik, distribusi pendapatan yang baik. Gitu. Bahkan di dalam At-Taubah kan itu, huz min amwalihim sadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha. Huz, jangan diminta, diambil. Karena itu mestinya Indonesia harus membangun satu sistem yang langsung memotong itu tabungannya umat Islam. Menurut saya tanpa diberitahu. Karena hus itu bentuknya fil amar ya. Kata perintah. Kata perintah itu biasanya bersifat wajib, keharusan gitu ya. Pada tahun 86 UMI mulai untuk mengajak dosen-dosen untuk memberikan orasi ilmiah dalam konteks pengetahuan ilmu yang Islami gitu ya. Karena tidak ada yang bersedia, saya bersedia. Tahun 86 saya bawakan tema tentang ekonomi Islam. Setelah itu banyak orang perbankan di bawah yang hadir. Pak Ramli, gimana kita menerapkan ekonomi Islam? Kami ini kan bukan Muslim. Lembaga kami ini tidak beridentitas Islam atau Muslim. Saya jawab begini, Islam itu adalah nilai universal. Tidak mengenal batas-batas negara, batas-batas wilayah, dan sebagainya. Dan Islam juga tidak membedakan. Tapi nilai Islam itu bisa dimanfaatkan, digunakan oleh yang bukan Muslim. Jadi silakan kamu Bank BCA, bank apa segala macam, boleh menerapkan ekonomi Islam. Boleh menerapkan perbankan Islam tanpa Anda menjadi Muslim. Tapi kalau Anda menjadi Muslim, lebih bagus lagi. Ya. Karena kalau Anda berbasis Muslim, saya bilang, bukan hanya mendapat barakah berkat dari pekerjaan Anda, tapi diri Anda juga mendapat manfaat. Nah, inilah pengalaman kita Mas sekalian. Bangsa Indonesia ini bangsa yang mayoritas Islam, ya, Muslim. Tapi dalam kehidupan kita berbangsa bernegara ini kita belum mampu untuk mengimplementasikan sekalipun tidak sepenuhnya. Tapi sudah bobotnya lebih besar, ya, menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Contoh tadi itu, saya dari dulu sebenarnya mengusulkan, ya, ketika di UI kita mendirikan namanya Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Saya hadir waktu itu. Awalnya waktu itu enggan menggunakan kata Islam. Kita kumpul Ikatan Ahli Ekonomi yang bermoral. Saya katakan
Iya, dulu awalnya memang ketika Pak Harto memukul gong itu apa namanya, pembentukan BMT, ya, kita enggan menggunakan ekonomi Islam karena sebagian masyarakat kita fobia terhadap Islam. Akhirnya kita menggunakan syariah. Dan satu-satunya di dunia ini negara yang menggunakan nomenklatur ekonomi syariah. Di luar semua ekonomi Islam, Islamic banking dan segala macam. Karena waktu itu memang kita ada fobia. Saya bilang tidak. Kita buat saja ikatan ekonomi Islam. Kenapa kita takut, ya? Tapi nanti tidak ada pengikut dan segala macam. Ya sudahlah, di zaman Rasulullah juga awal pengikutnya tidak banyak, sedikit, ya. Tapi sekarang luar biasa. Karena ada barakah di dalamnya. Ada suatu motivasi atau dorongan yang memang menunjukkan suatu kehebatannya. Ya, untuk menunjukkan bahwa memang nilai-nilai Islam itu memang lebih baik ya daripada nilai-nilai yang lain. Sudah kita tetapkan ikatan ahli ekonomi Islam. Tapi ketika penggantian pimpinan yang lalu, kebetulan saya diberikan amanah untuk memimpin sidang mengganti Profesor Bambang Sumantri. Beliau sudah 2 periode. Beliau juga ketika pertama kali 15 tahun yang lalu berminat menjadi ketua waktu beliau menjadi Menteri Keuangan. Oke Pak Bambang, dia bilang, tapi gimana nih Pak Ramli? Saya punya salat masih bolong-bolong. Saya insya Allah kalau Pak Menteri menjadi Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam, salatnya tidak bolong lagi. Oke baik, tapi jangan saya dipilih. Oh insya Allah Bapak tidak dipilih. Kalau saya pimpin sidang tidak dipilih. Aklamasi. Aklamasi alhamdulillah terpilih. 5 tahun kemudian beliau masih mau. Saya tanya Pak Bambang, masih bolong-bolong enggak? Alhamdulillah tidak bolong lagi. Terpilih pada kalinya salah. Saya masih pimpin sidang, ya. Terpilih lagi. 5 tahun kemudian sudah hampir selesai. Banyak tokoh-tokoh ekonomi yang tampil. Saya dapat isyarat dari Pak Wapres. Yang pimpin sidang siapa ya? Pak Ramli. Pak Ramli, nanti yang dipilih Ibu Ani ya, Menteri Keuangan. Aduh, Bu Ani ya Pak Wapres. Saya itu agak ini, Bu Ani berjiplak ya belum. Bagaimana caranya ini ya? Tapi sudah ada isyarat. Ya ketika saya pimpin sidang, belum saya buka sidang sudah diprotes. Bocor. Ya, bocor. Nah, tapi bagaimana saya bisa melaksanakan apa dari Pak Wapres ini? Saya skorsing, mari kita berdoa. Semua doa saya baca. Apa yang saya hafal saya baca, biar panjang-panjang aja supaya bosan orang. Lalu saya WA semua beberapa tokoh. Saya bilang begitu saya buka sidang, langsung setuju aja. Ya, alhamdulillah berhasil dengan itu. Tapi kemudian mau saya serahkan SK-nya, Bu Ani. Kalau datang Bu Ani tanpa pakai jilbab ini, aduh gimana ini? Ya, saya telepon dirjennya, Pak, mohon kontak Ibu Menteri supaya kalau datang terima SK itu pakai jilbab dong. Ya, baru selesai bicara surat info bahwa Ibu Menteri sudah ada di pintu. Ah gimana ini? Saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan ya. Akhirnya masuk beliau. Masuk pakai jilbab, tapi jilbabnya Mbak Tutut. Ya masih ada poni-poninya di luar ya. Saya tidak apa-apa, yang penting ada tertutup sedikit ya. Tapi ketika saya serahkan, saya katakan, Bu Menteri saya serahkan SK ini, mohon begitu menggunakan identitas Ketua Ikatan Ekonomi Islam, mohon semua auratnya ditutup. Termasuk pakai jilbab. Alhamdulillah sampai sekarang kalau rapat saya hadir pasti dia pakai jilbab. Tapi kalau saya tidak hadir dia tidak pakai jilbab gitu ya. Masalah. Karena saya tegur langsung, rapat maaf Bu Ani, Bu Ketua pakai jilbab. Ya, sebagai ketua. Nah, memang perlu kita ada semacam keberanian dalam implementasi nilai-nilai Islam kita. Seperti juga di daerah perumahan kita ini, membangun jamaah, memelihara anak kita. Saya dulu dengan almarhum Pak Fuad Rumi itu pernah sangat terpukul ya. Ada tamu masuk di kompleks Umi.
Lalu komentarnya dia bilang, "Nauzubillahi min zalik." Saya kira saya masuk di kompleks Umi, padahal saya masuk di kompleks neraka gitu ya. Waduh, ada apa? Oh ternyata anak-anak kita, gadis-gadis itu pakai celana pendek duduk-duduk di muka rumah segala macam. Dia lewat gitu ya. Nah semua ini harus kita jaga gitu ya. Karena itu juga di UMI sekarang ini kita mengubah. Kalau dulu pendekatannya membangun civitas akademika. Siapa itu civitas akademika? Hanya dosen. Ya. Saya bilang ubah. Kenapa citra UMI ini bukan hanya dibentuk oleh para dosennya, para karyawannya, tapi juga dibentuk oleh keluarga dosennya, oleh keluarga karyawannya. Karena itu pendekatannya adalah keluarga UMI, warga UMI. Makanya di sini barangkali selesai ini siapa Pak Prof Lambang ya di kompleks ini mungkin sudah perlu dibuat aturan yang tegas. Ya keluarga, anak-anak kita, orang di rumah kita, kalau mas keluar rumah yang tidak tertutup auratnya itu diberikan sanksi. Nah, sanksi. Memang dulu waktu saya diberi amanah oleh pemerintah membangun namanya pendidikan karakter, saya bikin dua, saya katakan begini, dua approach untuk membangun karakter. Approach pertama adalah proses habituasi, pembiasaan. Yang kedua, intervensi. Sekolah-sekolah bikin peraturan. Siapa buang sampah sembarangan dikenakan sanksi. Siapa tidak disiplin dikenakan sanksi. Intervensi. Ya. Karena pembiasaan hanya bisa dilakukan dengan baik apabila di awalnya ada pemaksaan-pemaksaan. Coba anak-anak kita sekalian, untuk membiasakan bangun jam 3, itu di awalnya dipaksa-paksa. Kalau perlu disiram air. Saya waktu kecil dulu seperti itu. Ibu saya sabar tapi keras juga dalam disiplin. Kalau jam 3 tidak bangun disiram air. Rumah saya itu rumah tanah, tidak ada semennya ya. Jadi hanya berlapis ini tidur. Dan kalau musim hujan disiram air, basah kasurnya, sama pakai tidur apa gitu ya. Jadi timbul kreasi. Saya harus mencari jalan bisa bangun sebelum jam 3. Kumpul-kumpul uang beli weker. Dulu belum ada HP. Belum weker. Tapi weker itu ditaruh dekat telinga. Begitu bunyi bangun jam 3 kurang 5, kita terbangun dimatikan lagi, tidur lagi disiram lagi. Ya, berpikir bagaimana caranya ini? Oh caranya weker ini saya taruh di atas lemari supaya bunyi, saya bangun, manjat, matikan, tidak tidur lagi. Alhamdulillah dan cara itu bisa selamat tidak disiram. Gitu. Jadi di awal untuk membangun pembiasaan-pembiasaan itu harus dengan pemaksaan-pemaksaan. Kita di kompleks ini anak kita, keluarga kita masuk berjamaah, ya tidak ikut berjamaah, dipaksa-paksa, dikenakan sanksi, dibuat peraturan, dibuat ketentuan, dibuat kesepakatan seperti itu. Sekira dengan jalan itu insya Allah lama-kelamaan akan terbangun kebiasaan, maka terbentuklah satu kehidupan peradaban yang Islam yang memang kita harapkan bersama. Saya punya masjid di Jakarta, saya katakan begini. Mungkin sama juga cara mainnya UAS gitu ya. Saya bilang kalau ada celengan lewat, awalnya masjid itu melarang. Dia katakan mengganggu jamaah kalau itu celengan dikasih lewat, pasang saja di pintu. Saya bilang bagus juga, tapi perlu pemaksaan sebenarnya. Bagaimana caranya dipaksa orang dikasih lewat itu celengan? Begitu ya iya. Semula tidak mau sebenarnya masukkan di celengan, tapi lama lewat-lewat. Dia bilang, tidak enak juga saya ini kok lewat-lewat terus. Akhirnya terbiasa. Mungkin memang agak mengganggu, tapi pada bagian lain itu membentuk suatu kebiasaan untuk seperti itu. Tidak melewati celengan lewat begitu saja. Ya, seperti itu.
Itu yang saya ingin sampaikan kepada sekalian, bagaimana kita tadi tidak terancam oleh Allah. Kabura maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun. Kita punya nilai, ya punya agama, punya aturan agama kita yang baik, lalu kita tidak implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik berkeluarga, ya di kantor, di masyarakat, apalagi membangun peradaban yang sekarang ini memang tantangannya luar biasa. Ya kita saja Indonesia sebagai bangsa yang mayoritas Muslim, tapi hati-hati kita juga ini. Dari segi persentase umat Islam mengalami penurunan di Indonesia. Ini tantangan buat kita. Ya. Tantangan buat kita. Apalagi di antara 80% umat Islam itu mungkin sekian persen yang masuk kategori tadi kabura maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun. Tahu Islam, tahu sholat jamaah atau segala macam, tetapi tidak dilaksanakan dengan baik. Ya. Saya kira ini memang sangat penting buat kita semua sekalian. Saya ini menyampaikan sebenarnya untuk pribadi saya, terutama di dalam bersama Prof. Lambang, Prof. Sari, Prof. Masrura, untuk mengelola UMI dengan baik. Ya. Ya. Tapi di zaman Rasulullah, para sahabat itu tantangan luar biasa. Dinamika kehidupan begitu luar biasa yang kita harus hadapi. Dan disitulah letak ujian kita untuk bisa menata dengan baik. Ya, menerapkan konsep-konsep Islami yang baik dan tepat gitu ya. Kalau itu kita lakukan, insya Allah mungkin saja tetap kita menghadapi masalah, ya. Karena memang kehidupan kita ini tidak akan pernah terhindar dari masalah. Tetapi satu pendekatan harus kita pakai, jangan menjauhi masalah, dekati masalah. Semakin ada masalah, semakin kita dekati untuk kita selesaikan gitu ya. Itu sikap saya kira yang positif untuk bisa kita menghadirkan suatu kehidupan yang lebih baik. Karena itu al-mukarramun, para ilmu ulama, tokoh masyarakat di sini, mari kita bersama-sama ya, kalau bisa menjadikan ini kampung kita ini, kompleks kita ini sebagai kampung kompleks percontohan ya, yang bisa diikuti sebagai teladan ya, di dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, di masjid, pribadi kita, berjamaah dan sebagainya. Insya Allah dengan itu barakah Allah selalu hadir sama kita. Saya bisa sampaikan di UMI begini, konsep utama yang kita terapkan di dalam mengelola organisasi kita adalah konsep jamaah. Kalau imam sudah waladhdallin dan waladhdallinnya benar, ya wajib kita merespon dengan segera, dengan amin. Kalau imam kita keliru, mari kita perbaiki. Jangan bilang bro, salah ayatmu tadi bro. Nah, ada etikanya. Ada etikanya untuk kita melakukan koreksi di dalam kehidupan kita, pemimpin kita. Karena itu kata orang bijak, great leader start off from great follower. Jadi pemimpin yang hebat itu selalu diawali dengan menjadi follower, pengikut yang hebat. Jadi nanti Pak sekalian, kalau kita mau menjadi imam yang baik, yang hebat, mari kita awali dengan menjadi makmum yang hebat. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak sekalian. Dan kalau ada yang salah saya sampaikan ini, mari kita luruskan bersama. Ya, barakallahu fi amalina, innahu ghafurur rahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.